Penghafal Al-Quran sejak dianya usia 4 tahun. Apakah penghafal Al-Quran ini milik orang-orang yang dari pendidikan agama? Jadi dia menghafal mula-mula dulu waktu dia TK, sekitar umur 5 tahun lah gitu. Bacaannya itu belum pas. Sekitar 21 juz. Sekitar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dalam perjalananku kali ini, aku menemukan seorang anak. Ya, sesuai dengan namanya, Hafidh. Dia adalah seorang anak penghafal Al-Quran. Pada umurnya 11 tahun, dia mampu untuk menghafal 21 juz. Gurunya pernah mengatakan, andai saja Hafiz sedikit lebih serius, tentu saat ini dia telah menghafal seluruh Al-Quran. Dan ini adalah sang ayah, Muhammad Sayuti, seorang lulusan sarjana teknik yang bisa mengantarkan anaknya menjuarai ajang perlombaan Al-Quran yang bergengsi tingkat nasional. Walau terhenti pada 5 besar, tetapi Hafiz mampu untuk membuktikan bahwa dirinya patut untuk diperhitungkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayuti. Saya adalah orang tua dari Ananda Muhammad Hafiz Al-Ihsan, yang pada saat ini Ananda Muhammad Hafiz Al-Ihsan penghafal Al-Quran, dan saat ini dia menghafal Al-Quran sudah 21 juz. Saya termotivasi Ananda ini penghafal Al-Quran sejak dianya usia 4 tahun, dan pada saat itu dianya sering saya ajak ke tempat-tempat perlombaan, musabaqah tilawatil Quran, dan acara-acara keagamaan seperti PHBI sekalian. Dan pada saat itu dianya berkata pada saya, pada saat MTQ pembagian hadiah, dianya berkata pada saya, "Ayah, saya Hafiz kepinginlah seperti abang-abang itu mendapatkan juara pada penghafal Al-Quran." Dan pada saat itu saya berkata pada anak saya, "Hafiz, kalaupun Hafiz itu mau, insya Allah Hafiz bisa. Yang penting nak, ada kemauan." Dan pada saat itu kita sebagai orang tua terus mendukung dan mensupport Ananda Hafiz Al-Ihsan. Keinginan dan kemauan Hafiz ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang jarang diucapkan anak-anak seusia dia pada umur usia 4 tahun. Dan di situ saya sebagai orang tua merasa kurang percaya diri dengan keinginan tersebut. Dan sedangkan saya orang tua yang mempunyai background dan latar belakang pendidikan saya adalah teknik, dan saya bukan dari latar belakang pendidikan agama. Dan di situ saya hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana mungkin saya yang nggak mempunyai kemampuan tapi bisa mengajak Ananda Hafiz ini menjadi penghafal Al-Quran. Apakah penghafal Al-Quran ini milik orang-orang yang dari pendidikan agama? Tetapi dengan kemauan Ananda Hafiz tersebut, saya mempunyai kepastian bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan di situ saya hanya bisa berusaha mengantarkan Ananda Hafiz Al-Ihsan ke tempat pengajian, ke tempat ustazahnya. Dan alhamdulillah bahwasanya anak-anak penghafal Al-Quran ini tidak saja lahir dari para orang tua penghafal Al-Quran, tapi berkemungkinan lahir dari para orang tua yang pendidikannya seperti saya ini, yaitu pendidikan umumnya. Untuk mengajak Ananda Hafiz untuk rajin belajar atau murojaah Al-Quran, dia itu selalu, kita sebagai orang tua tidak terlepas dari merayunya atau memberi suatu arahan-arahan yang positif, dan tak lupa pula memberi suatu rangsangan. Nah, jadi kalau si Hafiz sudah menghafal Al-Quran satu halaman, Ananda Hafiz mau minta apa begitu. Jadi kita selalu memberikan suatu rangsangan kepada anak-anak kita, ya istilahnya harus kita kasih janji. Jadi insya Allah Ananda Hafiz sangat bergembira dan riang sekali untuk menghafal ataupun memurojaahkan dia dalam sehari-harinya. Kadang keseharian si Hafiz itu untuk murojaahnya ataupun menghafal Al-Qurannya itu ada cenderung kebosanan, dan di saat itu kita sebagai orang tua harus bisa menghiburnya. Apalagi rutinitasnya kan dia harus menghafal, dan harus kita antarkan rutinitasnya ke tempat ustazahnya. Dan pada saat kita berkunjung ke rumah ustadznya itu sekitar 5-7 kilo dari rumah Hafiz. Jadi pada saat kepulangannya, setelah dia sudah menyetor hafalannya sama ustadznya, kita harus beri dia beri janji yang kita janjikan sama dia, seperti jajanan. Itu nggak lupa gitu, Pak. Jadi setiap dia sudah menyelesaikan tugasnya, kita harus memberikan apa permintaannya. Ya memang dia salah satu anak biasa-biasa saja, tapi kalau menurut saya sebagai orang tuanya, dia adalah anak yang sangat luar biasa, yang mempunyai mental jiwa tanding di perlombaan-perlombaan. Jadi kalau dilihat dari prestasinya dari usia 4 tahunan sampai saat ini, dia selalu mendapatkan perlombaan yang terbaik. Walaupun kadang keistimewaannya, dia itu disekolahkan dari sekolah yang biasa-biasa, yang bukan sekolah dari latar belakang agama. Dia di sekolah SD negeri, dan dia bisa mengikuti segala sesuatu itu, semuanya kegiatan dari pagi sampai malamnya. Dan di hari selanjutnya,
aku berusaha mencari kediaman guru tahfiz anak ini, Ustadz Tongku Sirekar. Dan akhirnya aku menemukannya, kawan. Muhammad Hafiz Al-Hisan, murid kita yang menghafal di rumah. Dia itu kan menghafal pulang hari, bukan menghafal nginap di rumah. Jadi dia menghafal mula-mula dulu waktu dia TK, sekitar umur 5 tahun lah gitu. Bacaannya itu belum pas. Ayahnya datang untuk minta supaya kita ngajar dia. Sebetulnya saya kurang setuju dulu, karena mengajar orang yang tak pandai membaca itu kan payah kita kan. Jadi cuma karena orang tuanya berharap kali waktu itu, jadi saya pun terima. Jadilah mengajar dia, datang dia, kita ajari. Kemudian setelah siap dia pulang. Terkadang di mana saya, ke situ dia datang, main telepon. Pas saya di rumah, dia datang, kita ajari kan, kita ajari. Ya lama-lama makin bagus. Dan ketika saya di masjid Telkom, dia terkadang tasik di sana. Dan Hafiz ini adalah termasuk orang yang cerdas lah, orang yang cepat menghafal. Sebenarnya yang mengajar dia itu bukan hanya saya hanya mengajar tahfiznya. Guru yang lain itu mengajar tajwid dan mujawad sama guru yang lain di luar. Dia sekarang ini sudah kelas 5 SD. Sudah banyaklah prestasi yang diraih si Hafiz ini. Pernah dia dulu main di RCTI, dapat juara 5 seluruh Indonesia. Alhamdulillah lah. Kemudian tahun yang lewat dia main 10 juz di Deli Serdang, juara 1. Tahun ini juga main di Deli Serdang, juara 1. Sebenarnya dia sebetulnya kalau datang di Istiqomah tiap hari sudah tamat sebetulnya. Cuma karena terkadang dia sekolah, kan sambil sekolah kan payah menghafal. Cuma yang salut saya orang tuanya. Orang tuanya setia mengantar dia kemari, terkadang pagi, terkadang siang, terkadang udah sore. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada beliau untuk menghafal. Yang sekiranya dia kalau istiqomah datang setiap hari, sebetulnya sudah hatam. Cuma karena berhubung karena waktu kan belajar SD lagi, belajar tilawah lagi, belajar yang praktek di sekolah lain lagi mungkin. Tapi dia tetap giat untuk menghafal. Dan sekarang alhamdulillah hafalan dia sudah lebih dari 20 juz. Masuk ke juz, hampir masuk 21 juz lah sekarang. Begitulah yang saya sampaikan tentang Hafiz ini. Mudah-mudahan saya minta anak yang lain pun bisalah seperti Hafiz ini. Anak dari Bapak Muhammad Sayuti dan Ibu Sartika Wulandari ini memang menjadi kebanggaan keluarga. Lihat saja penghargaan yang diterimanya. Bahkan ia butuh 1 unit lemari lagi, kawan. Sejak usia 4 tahun, sudah terbiasa untuk mengikuti ajang perlombaan dan memenangkannya. Mulai dari lomba murattal, azan, dan tahfidz Al-Quran, berhasil membuatnya menjadi yang terbaik di antara lawan-lawannya. Lalu apa keunggulannya? Tidak ada, kawan. Ia hanya seperti anak-anak lainnya. Lihat saja anak ini. Sekolah, bermain, dan pergi mengaji. Ya, hanya hal-hal biasa yang ia lakukan. Tapi ia mampu untuk mewujudkan keinginannya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Hafiz, hafalannya udah berapa sekarang? Sekitar 21 juz. Sekitar 21 juz. Itu Hafiz pertamanya niat ngafal itu untuk apa sih? Kan banyak nih.
teman-teman Hafiz yang seumuran Hafiz itu bahkan nggak mau ngafal Quran. Hafiz tujuannya untuk apa sebenarnya? Hafiz bertujuan untuk menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua. Masya Allah. Itu ada paksaan nggak dari ayah atau bundanya untuk ngafal Quran? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dari Hafiz sendiri? Ya. Masya Allah. Itu ada nggak Hafiz merasa kesulitan untuk menghafal Quran? Tidak ada mudah. Mudah? Wah, ternyata mudah Hafiz ya menghafal Quran. Masya Allah. Itu ada biasanya kalau Hafiz udah ngafal sekian juz, ada hadiah nggak dikasih sama orang tua ayah atau bunda? Ada Biasanya apa? sepeda, Oh, lalu jalan-jalan, makan-makan, ya, banyak lah. banyak lah. Yang paling disenangi biasanya hadiahnya apa? Makan-makan lah. Makan-makan. Oke. Hafiz, itu nanti cita-cita kedepannya jadi apa? Kalau udah besar Hafiz ingin jadi apa? Kalau udah besar habis ingin jadi tentara atau enggak syekh gitu. Tentara, kalau tidak Syekh, jadi syekh. Jadi ulama lah ya. ya ulama. Masya Allah. Ini kan sudah 21 juz. Bentar lagi kan 30 juz. Ada target nggak Hafiz untuk ngafal 30 juz? Ada banyak. Kapan targetnya? Nanti kalau sudah kelas 6, Hmm, mudah-mudahan Hafiz sudah 30 juz. kelas 6 sudah 30 juz. Sekarang kelas Kelas 5 naik kelas 6. mau naik kelas 6. Udah naik kelas 6. Udah naik kelas 6. Nanti kalau udah tamat 30 juz. Udah tamat kelas 6 30 juz. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Hafiz bisa menamatkan Al-Quran. Juga kita doakan Hafiz jadi alim ulama nantinya, bisa menjadi penerus bangsa dan juga menjadi penerus agama ini. Oh ya Hafiz, ngomong-ngomong, boleh diuji nggak bacaan hafalan Qurannya? Silakan boleh. Oh ya, boleh ya. Siap-siap Hafiz ya. Boleh dari mana saja ya? Boleh. Oke. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Baik, cukup. Masya Allah. Boleh diuji satu lagi? Boleh. Baik. Ini pertanyaan kedua Hafiz ya. Dengarkan baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Masya Allah, Mas. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Hafiz, itu kalau misalnya sudah tamat 30 juz, ayah bunda ada janji sesuatu nggak untuk Hafiz? Kalau misalnya Hafiz sudah 30 juz, kata ayah, boleh latihan bola, boleh latihan silat. Banyak lah pokoknya. Berarti selama ini belum boleh? Tunggu 30 juz dulu. Tunggu 30 juz dulu. Berarti itu menjadi motivasi untuk Hafiz. Ya. Baik, mudah-mudahan kita doakan bersama Hafiz bisa menghafal Quran, Hafiz bisa jadi alim ulama, Hafiz bisa gapai cita-cita Hafiz, dan mudah-mudahan juga Hafiz membawa berkah untuk keluarga Hafiz dan juga untuk kaum muslimin.